Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Makasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari bangkit dulu bersama, saya persilakan hambanya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan. Sepanjang zaman kehidupan orang percaya, pada saat kami berdiri di rumah Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman supaya hidup ini terus diubah oleh Tuhan. Hidup yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami haus akan firman, ajar kami untuk mengerti yang Engkau ingin katakan hari ini Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Senang bisa ketemu saudara-saudara sekalian. Terakhir saya ketemu saudara itu tahun 2025, bulan Oktober. Oktober tanggal 5 minggu pertama. Khotbahnya adalah kaya lupa Tuhan, miskin tangan mencuri. Oke. Nah, hari ini saudaraku sudah 2026. Ini the fourth week ya, minggu keempat saudaraku ya. Temanya adalah kasih mula-mula dan kebangunan rohani. Kasih mula-mula dan kebangunan rohani. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Kasih mula-mula dan kebangunan rohani. Ketika kita baca perikop ini saudaraku, waktu kita membaca perikop ini, langsung saya membagi menjadi 3 segmen. Supaya mempermudah jemaat untuk mengerti. Perikop ini langsung kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah berbicara mengenai kualitas rohani daripada jemaat di Efesus. Oke. Segmen kedua adalah bicara mengenai telah kehilangan kasih mula-mula. Itu bahasa kita. Kalau bahasa di Alkitab, kau telah kehilangan kasihmu yang semula. Segmen ketiga adalah bicara mengenai warning, peringatan Tuhan, pertobatan, pengampunan, dan penghakiman Tuhan saudaraku. Jadi 3 segmen itu kita bahas satu persatu, jemaat gampang mengertinya. Segmen pertama dulu. Saudara sekalian, siapa itu jemaat di Efesus? Siapa? Kalau disebut jemaat saudaraku berarti melingkupi kita semua. Ya. Di Efesus itu ada diaken, ada majelis, ada jemaat, ada pendeta begitu. Termasuk kita seperti hari ini. Jadi jemaat seluruhnya. Kualitas daripada jemaat di Efesus, saudaraku, segmen pertama itu, mereka itu dipuji oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memuji, saudaraku, bukan pura-pura puji loh. Bukan
Sengaja digede-gedein, enggak loh. Sengaja dikurang-kurangin, tidak. Kalau Tuhan sudah memuji seperti apa adanya, Tuhan seperti itu. Maka Tuhan memuji jemaat di Efesus. Aku memuji engkau, aku tahu segala usahamu. Aku tahu ketekunanmu, aku tahu jeripayamu. Aku tahu engkau melawan ajaran-ajaran sesat. Karena saat di Efesus itu banyak sekali ajaran tidak benar. Banyak sekali nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, mengaku mereka rasul. Mereka serang saudaraku dan engkau mendapati mereka itu pendusta, berani mereka. Kau tekun, kau berani berkorban demi namaku. Jadi jemaat di Efesus itu hebat saudaraku. Tuhan puji mereka. Tekunnya, sungguhnya, keberaniannya saudaraku, ajarannya kuat sekali. Itu Efesus. Benar-benar luar biasa. Jemaat Efesus, saudaraku, siapa yang diri? Di situ ada 2 rasul. Satu rasul Paulus, satu rasul Yohanes. Yang tulis surat ini. Rasul Yohanes tulis dari Pulau Patmos, saudaraku, untuk jemaat ini, saudaraku. Ada 2 rasul. Ada Priscilla, ada Aquila di situ. Ya, itu kalau dibahasakan ke zaman sekarang itu gereja besar. Itu pendeta raksasa rohani, saudaraku. Ya. Ajarannya kuat, keberaniannya hebat, melawan semua ajaran jahat, saudaraku. Berani berkorban untuk Tuhan. Itu gerejanya, saudaraku. Sangat kuat ajarannya dan ajaran sesat langsung ditembak oleh mereka. Gitu. Nah ini rasul yang membangun gereja itu, luar biasa. Kualitas tak usah disangkal lagi. Dan Tuhan sendiri memuji mereka. Aku memuji engkau, itu segmen pertama. Tapi menariknya ketika masuk ke segmen kedua, saudaraku. Namun aku mencela engkau. Apa itu? Ini menjadi menarik saudaraku. Apa itu? Alkitab ngomongnya, kau telah kehilangan kasih yang semula. Atau kau telah kehilangan kasih mula-mula. Yang namanya kehilangan dulunya ada dong. Pakai bahasa biasa yuk. Aku kehilangan uang, dulunya uangku ada. Gitu dong. Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Dulu ada gitu. Sekarang Tuhan, aku mencela engkau. Kau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kok bisa? Ini penting nih. Kok bisa? Kok bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Tuhan sudah puji luar biasa loh. Rohaninya, gereja besar. Hebat sekali. Ajaran yang terkenal. Tapi kenapa Tuhan bisa ngomong, kamu telah kehilangan kasih mula-mula? Kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Mungkin kita berpikir loh, kalau seperti ini, jangan-jangan saya juga seperti itu ya Pak Pendeta. Berhenti dulu, jangan sampai kepikir ke sana dulu, kita main di sini dulu saudaraku. Apa sebabnya Tuhan mengatakan mereka kehilangan kasih mula-mula? Seperti apa sih itu kasih mula-mula? Kayak apa? Kita harus tahu itu. Kayak apa kasih mula-mula itu? Kok bisa hilang? Dulunya kan ada. Kasih mula-mula itu saudaraku diumpamakan seperti seorang pria dengan seorang wanita waktu pacaran. Pacaran, first love, cinta pertama saudaraku. Hangatnya, sungguhnya, kuatnya. Itu kasih mula-mula. Oke. Saudara sekalian, saya analogikan, saya umpamakan supaya jemaat gampang mengerti. Kasih mula-mula seperti suami istri. Dulu waktu mereka masih muda, sebelum married, mereka pacaran. First love, oke. Setelah mereka pacaran 1-2 tahun, udah kuat pacarannya, saudaraku, hubungannya udah baik, mereka masuk ke jenjang pernikahan. Setelah pernikahan, cintanya tambah kuat, karena Tuhan memberi mereka 1-2 anak yang lucu-lucu, masih kecil-kecil. Perjalanan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dengan berjalannya waktu, kasih yang mereka bangun itu bisa timbul kerusakan. Kenapa? Menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sudah melihat banyak kekurangan dari pasangan. Melihat banyak kekurangan dari pasangan istri, dari suami, ya. Perbedaan pendapat ini, lambat laun saudaraku, hubungan mereka menjadi dingin. Menjadi dingin. Menjadi dingin. Itu ilustrasi saudaraku. Bahayanya adalah, kalau jemaat di Efesus saudaraku, kami cinta Tuhan kok, kami melayani kok, kami sungguh-sungguh kok, kami nyanyi sungguh-sungguh, ajaran sangat ketat, kok kami bisa kehilangan kasih mula-mula. Sering kita berkata loh, Pak Pendeta,
gereja kurang apa saya kasih. Persembahan saya kasih. Oke, pelayanan saya ikuti. Yang saya sanggup saya ikuti. Saya jadi diaken, jadi majelis, saya pendeta, saya khotbah. Oke, ya, saya melayani. Apakah itu tidak mengatakan, tidak menjadikan bukti aku punya kasih mula-mula kepada Tuhan? Siapa bilang? Nah, itu dia. Ya. Tuhan tegur mereka loh. Mereka hebat, katakan lebih hebat dari kita. Gereja dibangun rasul besar. Saudaraku, hebat. Tapi kenapa Tuhan bilang kau telah kehilangan kasih mula-mula? Faktor tingkah laku rohani tidak boleh menjadi penentu dalam hati. Ini bahayanya saudaraku. Itu dia. Orang hatinya baik, dia tidak mau buat jahat. Tapi kalau orang yang hatinya jahat, dia bisa pura-pura baik loh. Bahayanya hidup ini. Orang hatinya jahat, dia bisa melayani Tuhan loh. Tapi kalau hatinya baik, dia melayani Tuhan, pasti benar. Saudaraku, itu dia. Jadi yang di luar tuh fenomena, tingkah laku rohani tidak boleh menjadi faktor penentu hati. Tuhan langsung tembak mereka. Lu jago sih. Khotbah bagus. Pelayanan oke. Ajaran doktrinal oke. Semangat gereja hebat. Tapi kau telah kehilangan kasih mula-mula. Masih di gereja. Masih pelayanan. Seperti saya masih khotbah. Saudaraku. Tapi kehilangan kasih mula-mula itu. Sama seperti suami istri. Masih suami istri loh itu loh. Tapi sudah dingin. Formalitas. Kehidupan rumah tangga. Masih papa mama panggilnya. Masih ke rumah mertua, ke rumah papa. Makan masih sama anak-anak. Kasih anak jadi korban, nanti mereka sedih. Tampil sebagai suami istri, dalamnya kosong, dingin. Itu dia. Formalitas iya, surat catatan sipil menikah masih ada. Pernikahan dari gereja masih ada. Ada kepentingan bersama, harta atas nama 2 orang masih bertahan. Masih tinggal serumah. Tapi itu semua formalitas, saudaraku. Dalamnya 2 orang itu sudah kehilangan kasih itu. Itu gereja juga begitu. Pas kan itu? Masih pelayanan? Ya. Masih menggebu-gebu? Betul. Formalitas gereja jalankan. Kalau tidak khotbah mau ngapain saya? Iya kan? Kalau tidak jadi diaken, hari Minggu mau kemana saya? Kalau tidak main musik, saya mau kemana? Semua menjadi kegiatan rutinitas, formalitas. Tapi deep inside hati itu dingin men, kosong. Ngerinya ini. Bukan saya ngomong itu Tuhan loh. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Faktor tingkah laku rohani gereja kita tidak boleh menjadi penentu hati. Faktor formalitas hubungan suami istri masih kesana kemari jalan-jalan masih kemudian masih say hello masih itu masih teman-teman masih mereka suami istri masih tinggal serumah tapi itu formalitas semua. Dalamnya sudah nggak ada apa-apa. Itu dia, saudaraku. Itu dia. Sampai tidak terasa. Betapa bahayanya itu. Gak rasa apa-apa lagi. Tapi masih serumah. Pertama kali mereka melangkah gereja, diberkati gereja. Senyum mereka pasangan baru itu dengan hati mereka equal, sama. Tapi 20 tahun kemudian ketika menghadiri pernikahan daripada anak temannya. Mereka masih datang berdua, masih senyum, tapi hatinya tidak sama. Masih senyum itu sudah palsu, hatinya sudah kosong. Bedakan 2 poin itu, 2 masa itu jauh sekali. Jauh sekali mereka tampil hanya karena anak teman Mary datang berdua senyum. Tapi senyum itu palsu. Karena dalamnya sudah kosong. Gereja bahaya loh kalau kita nggak hati-hati poin ini saudaraku. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Sekalipun itu hebat, sudah tidak ada gunanya. Wah ini ngeri ini men. Setiap kita harus mawas diri. Kadang kita terlena. Kita pikir kita rohani. Kita pikir kita pelayanan kok. Saya ini kok. Saya jadi worship leader kok Pak. Tapi Tuhan tembak you nanti. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Saya pernah cerita 25 tahun lalu. Saya melayani satu gereja youth. Mau KKR, retreat Pak di puncak. Oke, 3 season Pak Pendeta. Oke. Setelah 2 season ketiga KKR Pak. Mereka panggil Kak kan itu kan. Oke, KKR saya buat tentang penyalipan Tuhan. Selesai khotbah saya altar calling. Ada yang maju mau jadi pendeta, mengaku dosa. Ini majaklah saudaraku. Udah selesai acara altar call, selesai. Duduk-duduk, datang ketua youth-nya itu. Kak aku mau tanya, ini mau tanya apa? Tadi kakak khotbah tentang penderitaan Tuhan seperti ini. Teman saya ada yang nangis, ada sampai gemetaran, ada yang ngomong sendiri ngaku dosa, ada yang mau jadi hamba Tuhan. Aku pengen tanya, kok aku gak rasa apa-apa? Itu dia. Itu berapa lama di gereja? Aku dari remaja, aktivis gereja sampai di youth itu, ya pemuda itu aku jadi ketua. Ya, aku
kok gak rasa apa-apa ya Pak. Itu dia orangnya saudaraku. Mama kita, papa kita sudah almarhum. Waktu kita ingat cinta mereka, kenang-kenangan dengan mereka, bisa ada air mata loh. Tapi ini Yesus kan lebih dari papa mama. Kok aku gak rasa ya Pak? Itu dia saudaraku. Jangan kita sampai seperti itu. Bahayanya hidup bergereja kalau tidak hati-hati. Tuhan tembak langsung. Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Sudah habis itu. Tinggal, gak ada artinya tingkah laku rohani itu saudaraku. Dan kita masih merasa kita rohani. Wah repot kalau begitu. Jadi Pak Pendeta. Kalau sudah kehilangan kasih mula-mula. Hidupnya masih bergereja. Masih pakai salib. KTP masih tertulis Kristen. Ngomongnya masih haleluya puji Tuhan. Kan begitu ngomongnya saudaraku ya. Jadi Pak kalau sudah begitu itu kejatuhannya seberapa serius. Ayo tampilin ayatnya. Naikin ke atas. Ayat 4 atau 5. Turun lagi ayat 5. Ah ini dia. Berapa seriusnya Pak? Kejatuhan. Orang sudah kehilangan kasih mula-mula. Bukan saya jawab Tuhan Yesus. Sebab itu ingatlah. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu dia. Ngeri kan? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Suami istri itu sudah dingin saudaraku. Itu sudah nggak ada apa-apa. Itu tinggal dikasih percikan masalah kecil aja. Divorce. Langsung cerai. Lulu gua. Kita cuma dekat karena ada faktor kepentingannya aja. Sama-sama sudah nggak ada kok. Mau cerai nggak jadi masalah. Tinggal sedikit percikan api saudaraku. Itu cerai. Itu sudah dalam keadaan sangat genting rohani begitu. Tuhan menjawab. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti dalam sekali men. Dalam sekali loh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembali ke kita masing-masing ini. Kembali ke kita masing-masing. Kita yang pelayanannya kita merasa rohani. Bagaimana dengan jemaat yang sama sekali tidak buat apa-apa? Aku datang ke gereja kok Pak. Tiap minggu ke gereja kok Pak. Aku nyanyi kok Pak. You masih punya kasih itu? Ya Tuhan lah Pak. You Kristen ya begitulah Pak. You masih punya kasih itu? Ayo jujur. Datang ke gereja dengar khotbah 5 menit 10 menit aja udah nguap lu. Pendeta khotbah, you ngomong terus sama teman-teman. You punya kasih. You tahu Tuhan sedang bicara. Coba kita lihat. You masih doa. Saya susah sekali. Doanya rasa aja sebut nama Tuhan aja hambar loh Pak. You punya kasih mula-mula. So now satu step. Kalau begitu Pak, bagaimana mendeteksi saya sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai diaken, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, aku masih punya kasih mula-mula kayak apa Pak? Nah, ini harus dibahas. Kayak apa? Ini sifatnya personal. Harus kembali kepada pribadi masing-masing. Kita pakai istilah journey of faith, suatu petualang iman. Itu kepada dirimu dan diri saya masing-masing. Dalam journey of faith itu, petualang iman itulah secara clear, jelas, jujur, transparan. Kamu bisa meneliti. Masih ada nggak kasih mula-mulaku? Itu penting, saudaraku. Saya kasih contoh diri saya. Oke? Journey of my faith, begitu. Bertobat umur 26. Di rumah sakit jiwa. Jadi orang gila dulu. Sembuhkan Tuhan jadi pendeta. Saya beda dengan orang lain ya. Saya orang gila disembuhkan jadi pendeta. Banyak orang sudah jadi pendeta baru gila. Itu beda level saudaraku. Beda journey of faith. Tuhan tolong saya di situ loh. Oke, pelayanan sekian puluh tahun. Dikenal di mana-mana. Mau di Indonesia, di luar negeri. Sudah selesai COVID 2020. Aku kena serangan jantung. Bypass di Penang. Hampir mati sih. Heart attack di sana. Tapi Tuhan ada di situ. Nggak ada siapa-siapa. Masih saya urus sendiri semua. Saya kalau sakit saya urus sendiri kemana-mana. Masih bisa jalan saya urus. Saya nggak mau kasihanin istri, anak itu mereka sibuk gitu. Saya urus sendiri. Operasi lewat saya, sembuh saudaraku. Pulang ke Jakarta, itu COVID-nya melambung. Istirahat 8 bulan, supaya jahitannya udah kering baru boleh teriak. Gak boleh vaksin saya, karena waktu itu bypass jantung. 8 bulan udah mau sembuh, senang bukan main saudaraku. Ya. Tiba-tiba
kena di mata. Saya hipertensi, diabetes 30 tahun. Itu kena di mata. Retina kanan saya ini ditarik oleh gula itu, dia turun semua. Ini buta total sekarang. Ini pecah retina ini saudaraku. Ya, pecah darahnya masuk ke dalam bola mata, bukan keluar. Masuk ke dalam. Penglihatan dari 100 turun-turun sampai 16%. Saya udah meraba-raba. Lihat ada orang tapi tahu orang, tapi wajahnya tidak bisa konkret. Mata saya kayak lampu pijar yang udah mau putus. Kuning begitu tuh saudaraku, udah gak bisa lihat. Gitu. Nah, Jakarta dokternya gak berani operasi. Karena kanan sudah buta. Kalau ini gagal, Bapak buta total. Saya ke Singapura, beberapa dokter terkenal, kami harus tolong Bapak. Kalau ini udah gak usah, yuk habis uang, gak ada gunanya. Dia sudah pasti buta total. Dia gak bisa tertolong itu. Yang ini masih bisa. Ya dioperasi lah. Jakarta dengan Singapura beda teknologi sih, beda medical. Mesinnya banyak sekali Singapura. Harus periksa ini dulu Pak, karena ini big operation. 2 dokter yang layak ini. Kalau enggak buta. Sedikit lagi. Mata itu sangat high risk saudaraku. Sedikit aja, you sudah langsung enggak lihat lagi loh. Kalau dia sudah putih, semua udah no color ya saudaraku, itu sudah sedikit lagi. Jakarta mesinnya cuma 2. Mesin periksa mata sama mesin kasir. Bayar. Singapura 15 loh mesinnya. Hebat sekali itu. Saya dioperasi, sukses men. Saya sekarang bisa lihat 95%. Ini kosong nih kacamata untuk jaga ini mata aja. Bapak harus jaga gula tidak boleh tinggi supaya mata ini bisa bertahan 15 tahun. Ya senang, pulanglah saudaraku. Tapi sulitnya saya lewati itu. You must know. Yang paling menakutkan justru mata, yang lain gue gak takut men. Kalau waktu gila gue gak takut, udah gila takut apa? Yang takut mata. You cannot see. Coba you bayangkan kamu tidak bisa lihat, mau jadi apa? Mau telepon teman semua tidak bisa. Untuk makan aja makanan tidak bisa pas karena you tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Orang diabetes itu 1 malam pipis bisa 5 kali, 6 kali. Siang masih bisa anak istri yang bantu. Kalau jam 3 subuh mereka sudah tidur. Bagaimana ke toilet? Saya raba ding terus pelan-pelan masuk, bola balik. Tidak ada orang di situ. Tapi saya tahu Tuhan ada di situ. Waktu saya tidak sehat Tuhan ada di situ. Aku melayani internasional Tuhan menyertai aku. Waktu saya khotbah air mata jabat itu pelan-pelan turun saudaraku. I know that one. Waktu saya operasi jantung Tuhan ada di situ. Waktu saya pecah retina mata Tuhan ada di situ. Sampai saya berdoa Tuhan, aku sih pengen lihat. Tapi kok harus buta, harus lewati di jalan orang buta, saya akan arungi. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya. Mata saya berkaca-kaca, pengen nangis. Ingat dokter ngomong, you gak boleh nangis. You nangis pressure ke mata tinggi, pendarahan lagi. Nangis pun gak boleh. Tidur gak boleh tidur kayak kita biasa, teluntup, telengkang gak boleh. Saudaraku, tidur harus dalam keadaan duduk. Karena you kok telentang, itu darahnya keluar lagi masuk ke bola mata. Saya lewati itu, Tuhan ada di situ. 3 bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini saudaraku. Kenapa diabetes saya gak turun-turun? Why? Kenapa diabetes saya udah makan obat kok tetap tinggi? Cari dokter diabetes di Jakarta. Oh Bapak sudah hipertensi, diabetes itu 30 tahun. Obat ini makan itu sudah terbiasa dengan badan begitu. Hipertensi itu campur dengan diabetes dalam jangka waktu yang lama itu bahaya loh. Dia menyerang 7 titik dalam tubuh kita. Habis itu 7 titik, jantung, lever, 7 titik sampai ke prostat. Jadi hati-hati dengan hipertensi. Banyak pikiran, banyak masalah, tidak bisa tidur. Hipertensi naik, tambah you diabetes, very dangerous. Jadi loh, terlampau banyak masalah, you tidak bisa tidur. Terlampau emosional, you darah naik terus, itu sangat berbahaya. Kurang duit, itu darah bisa tinggi juga saudaraku. Kurang duit, naik itu darah. Ya, kalau itu bapak seperti ini, oke, dikasih obat yang lain. Makan obat 1 liter suntik insulin ya Pak. Tes dari 10 unit, aku sampai tes 20, turun lagi jadi 14, sekarang stabil. Tapi Bapak harus cek ginjal. Karena ginjal itu sudah gitu lama makan obat itu, pipis ada foaming enggak? Ada itu enggak? Ada apa namanya itu? Ada busang? Ada. Nah harus cek Pak. Ceklah itu ginjal. Cek di lab. Ginjal saya fungsinya tinggal 37%. 1 step lagi Bapak cuci darah.
Saya cari 5 dokter ginjal. Jangan cari satu ya. Dokter ngomongnya, ngomongnya beda-beda. Kayak Pak Pendeta ada, saudara. Kayak Pak Pendeta ngomong beda-beda. Saya cari yang di Jakarta, di Tangerang, saya cari di Penang, saya cari di Singapura. Mereka ngomongnya bagus. Dokter yang di Singapura, yang lebih tua senior itu ngomongnya bagus. Kecuali anugerah Tuhan, ginjal itu bisa sembuh. Ginjal itu seperti motor. Mesinnya itu, kalau motor sudah tua, mesinnya juga tua. Penurunan ginjal mengikuti faktor usia. Bapak tidak bisa sembuh lagi, bisa di-maintain. Kalau sembuh itu anugerah Tuhan. Bisa naik sedikit, turun sedikit, bisa begitu. Memang itu fluktuasi begitu. Tapi Bapak tidak mungkin sembuh, ya, kecuali anugerah. Nah harus jaga. Dia kasih obat, terapi 3 bulan datang sekali. Dia teliti sekali saudaraku, itu dokter bagus sekali. Dan harus jaga makan, itu yang paling penting. Jadi saya harus bagaimana dok? You kalau jaga makan, you bisa bertahan 5-10 tahun. Komplikasi yang seperti ini katanya. Gak boleh makan daging merah. Gak boleh makan sapi, bebek, babi. Nah, kalau babi berat men, gak boleh makan. Berat. Lihat mobil gua di depan. Plat mobilnya B777, belakangnya SMB. Suka makan babi. Tapi kalau sudah tidak makan, SMB juga stop makan babi. Gak boleh makan. Ya, hanya ikan tidak boleh high protein punya. Ikan laut dalam gak boleh. Ayam, ya, timun lah, tomat lah, sayur-sayur lah, direbus semua. Tidak boleh pakai bumbu. Tidak boleh ada natrium, garam semua gak boleh. Direbus. Makan sambal gak boleh. Sambal yang botol olahan, yang ada kimianya gak boleh. Sambal itu cabai asli, you ulek makan begitu. Saya sudah lakukan itu sekarang kira-kira 4 bulan, saudaraku. Gak gampang. Karena gak ada rasa men. Gak ada rasa. You potong bawang, masukin semua hambar. Tidak ada kecap, tidak apa, semua gak ada rasa, saudaraku. Gak ada rasa. Gak mudah lewati seperti itu. Apalagi di Penang itu, di estalase kaca itu, bebeknya goyang-goyang. Saya ke Singapura di Takashimaya itu di food court, tuh wangi banget di situ. Ayam ginsengnya, rotinya wangi banget. Ada kue to penangnya, calap ciong. Wah enak banget tuh saudaraku. Saya liatin satu persatu sampai telan ludah. Gak apa-apa, aku ingin lewati. Jangan tidak mau lihat, lihat aja gak apa-apa. Mata kan bisa pura-pura tidak lihat. Tapi hidung kan tidak bisa pura-pura tidak mencium. Itu bohong namanya. Cium juga men. Jalan-jalani itu berat loh. Dan tiap hari harus makan itu apa gak bosan. Saya udah siapin, saya masak sendiri di Jakarta, di kota lain, di luar negeri, di rumah, seperti ini di mobil makanan saya sudah ada, saudaraku. Saya siapin. Sekarang perhatikan. That is journey of my faith. Perhatikan. Dulu orang Kristen suka ngomong. Dulu Tuhan tolong kamu. Berkali-kali Tuhan tolong kamu. Waktu you susah, you sakit Tuhan tolong. Tuhan tolong you jadi sekolah pendeta. Sampai you dapat gelar di Amerika sana. Sampai melayani banyak orang. Waktu sulit Tuhan ada di situ. Waktu kamu jantung Tuhan ada di situ. Mata Tuhan ada di situ. Berkali-kali Tuhan tolong. Sekali ini Tuhan pasti tolong. Biasanya orang teriak. Amin. You pasti ngomong amin. Saya juga ngomong amin. Tapi tidak boleh stop sampai di situ. Harus lanjut. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Ya, berkali-kali Tuhan tolong saya. Sampai mata ini Tuhan tolong saya. Sampai sekarang kepada ginjal ini. Kalau Tuhan tidak tolong saya, amin gak? Amin. Itu di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh besar, ujung harinya Tuhan tidak tolong. Amin. Ini journey of faith saya, saudaraku. Baik, Tuhan mau sembuhkan saya, tinggal balik tangan loh. Ya, kuasanya besar, I believe. Tapi Tuhan tidak sembuhkan saya, itu juga tidak jadi masalah. Tuhan sembuhkan saya, tidak sembuhkan saya, enggak jadi masalah, saudaraku. Aku mau setia sampai mati. Aku mau sayang Tuhan sampai mati. Garis bawahi kalimat ini. Aku nak mau sayangku kepada Tuhan dilandasi oleh disembuhkan atau tidak disembuhkan. Aku nak mau. Aku mau cintaku kepada Tuhan itu. Bukan karena itu. Tidak sembuh pun tidak apa-apa. Di situ saya menemukan. Kasih mula-mula saya kepada Tuhan itu masih terpelihara sampai hari ini. Ya. Banyak orang terkondisi loh. Tuhan sudah tidak tolong. Sudah tawar hati dia men. Maka Tuhan tembak dia. Kau telah kehilangan kasih mula-mula. Mau enak saja, mau take and give, mau berkat. Kalau sudah hilang berkat, you marah, you pergi dari Tuhan. Kasih mula-mulanya ada, I don't want. Ini suara saya masih hidup sekarang. Sembuhkan, thank you, saya juga mau kok. Tidak disembuhkan, tidak apa-apa Tuhan.
Saya bisa jaga makan, I will pass through. Saya akan lewati itu. Saya bisa bertahan 10 tahun untuk bisa khotbah di mimbar, aku sudah puas. Habis itu kalau komplikasi akut saya pulang. Saya tidak mau cinta kepada Tuhan. Didasari oleh dijawab Tuhan dia atau tidak, semua tidak. No, I don't want that. Saya tidak mau main di situ. Aku mau cinta Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Itu namanya first love. Itu namanya kasih mula-mulanya tidak hilang. Bagaimana dengan kau? Hati loh poin ini. Banyak kita pahit getir. Kepahitan kecewa sama Tuhan. Sekian puluh tahun melayani. Tambah nggak punya apa-apa. Buat apa layani Tuhan seperti ini? Melayani banyak orang tambah susahin saya. Buat apa? Melayani sekian lama tidak cocok A, B, C, D. Buat apa? Melayani Tuhan anak jadi terlantar. Melayani Tuhan anak meninggal begitu. Tangan Tuhan tidak ada di situ. Buat apa? Melayani Tuhan, sampai melayani Tuhan, hidup menjadi anak Tuhan, miskin terus, buat apa? Oh begitu. Ya kalau begitu udah pasti yang Tuhan tembak itu. You hanya lihat Tuhan sebagai berkat saja. Waktu kesulitan datang, you sudah gak mau. Itu kasih mula maumu, zero. Itu suami istri itu. Hanya karena kepentingan masih ada properti atas nama berdua. Supaya itu anak-anak tidak nangis. Supaya orang tua lihat mereka masih akur. Tapi dalamnya, nol. Hati mereka kosong, dingin, tidak ada isinya. You see, berapa serius kejatuhan itu? Sangat serius. Itu suami istri tinggal klik dikit aja langsung cerai. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Segmen 3. Warning, pertobatan, pengampunan, punishment. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Lakukan apalagi yang dulu kamu punya, kasih mula-mula itu. Yang dulu kamu punya. Lakukanlah itu, jika tidak demikian aku datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu. Sebelum punishment itu tiba, Tuhan prosedur. Warning dulu. 1 kali, 2 kali. Warning tidak jalan, saudaraku. Ya. Peringatan keras tidak jalan. Ya. Ditawarkan pertobatan, pengampunan, tidak pusing. Ya memang semua orang begitu kok. Gak usah pusing lah. Yang penting gua cuan, gua kasih Tuhan sudah. Dia ngomonginnya begitu gampang, saudaraku. Seperti Tuhan itu gampang disuap seperti itu. Usaha tidak benar, bahkan penipuan. Nanti paling saya kasih uang Tuhan minta ampun dosa. Yuk penci uang di gereja. Yuk pikir Tuhan bodoh, bisa diperlakukan seperti itu. Warning demi warning kita tidak peduli. Semua orang coba begitu kok Pak, gak pusing lah. Nanti minta ampun selesai. Oh, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Warning, peringatan, pertobatan. Bertobatlah. Nggak mau. Nggak merasa penting, saudaraku. Nah, kalau sudah bertobat tidak merasa penting, kalau dia datang punishment. Kalau punishment datang, betapa sakitnya. Kalau Tuhan sudah menghukum, Tuhan pakai semua cara. Sodom Gomora pakai api belerang. Zaman Nuh pakai air bah. Zaman di mana umat Israel bersungut-sungut, Tuhan pakai ular, patok mereka mati. Ya. Zaman di mana Ananias Safira curi uang Tuhan, buka itu bumi, masukkan mereka ke dalam. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai orang berdosa. Tuhan bisa pakai orang jahat. Tuhan bisa pakai alam semesta, gempa bumi, bencana alam. Tuhan bisa pakai penyakit, saudaraku. Ya, kalau sudah tidak ada pertobatan, saudaraku, kalau punishment datang, khawatirnya. Mau bertobat pun sudah tidak sempat. Dan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Maka Tuhan ngomong, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Aku khotbah ini sudah berapa kali di beberapa gereja, saudaraku. Tadi pagi saya bangun jam 4, hari ini saya 4 kali ibadah. Bangun jam 4 aku evaluasi khotbah ini. Tuhan, aku masih punya enggak ya? Kasih bola-bola kepada Engkau. Aku takut loh Tuhan. Aku khotbah di mana-mana, dikenal khotbah berapi-api, orang bilang khotbahnya bagus, mempengaruhi, tapi aku kosong. Aku masih punya enggak Tuhan? Aku cek dengan teliti saudaraku. Masih punya aku. Masih punya. Masih punya. Kesetiaanku, sayang kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Masih. Banyak orang berubah loh. Banyak pendeta berubah loh. Dulu cinta Tuhan. Sekarang sudah tidak.
Dulu cinta Tuhan, sekarang memanfaatkan Tuhan. Dulu cinta Tuhan Yesus, sekarang mengejek, merendahkan Tuhan Yesus. Banyak loh, banyak loh. Dulu hebat sekali. Sekarang, where are they? Persis khotbah hari ini. Tuhan tunjuk, kau telah kehilangan kasih mula-mula. Saya berharap khotbah hari ini bisa membuka mata rohani kita, saudaraku. Jangan main-main dengan masalah rohani. Jangan asal gampang saja. Tidak semudah itu, saudaraku. Tuhan memantau sangat dalam hati kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Mari kita tundukkan kepala. Siapapun kita hari ini, sebagai pendeta, diaken, majelis, pelayan Tuhan, worship leader, singer, pelayanan di youth, visitasi, pelayan doa, kaya, miskin, pintar, bodoh, muda, sebaya, tua, instrumen dulu. Bagaikan bejana refnya, instrumen dulu. Lihat masing-masing. Jangan sampai kita terbuai oleh tingkah laku rohani kita. Kita pikir kita hebat, pada dalamnya kosong. Jangan seperti suami istri, formalitas hidup keluarga masih ada. Tapi hati mereka sudah tidak ada. Kita masih langkah ke gereja, tapi kosong. Kita masih melayani Tuhan, tapi kehangatan itu sudah hilang, terbawa arus zaman. Jangan. Please no, don't. Bisa saja hidup kita ini banyak hal yang tidak baik terjadi. Itu bisa membawa engkau jauh dari Tuhan. Bisa saja hal-hal yang tidak fair terjadi. Bisa membuat engkau, kok begini hidup ini Tuhan. Bisa saja di hari-hari muda ataupun hari tuamu, badan tidak sesehat dulu, Tuhan kok begini. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu kualitas rohani rendah. Bangunlah, kasih mula-mula itu. Tidak dikondisikan oleh apapun. Mau miskin, mau sehat. Paulus ngajar. Siapakah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kemiskinan, penderitaan, penganiayaan. Tidak bisa. Refnya silakan nyanyikan. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita bangkit berdiri mulai dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Tentulah seluruh kehendakmu,
Musik lembut sekali. Saudara, ini baru awal tahun. Biasanya awal tahun itu gereja ada program baru. Ada pengurusan baru. Jangan-jangan kita waktu Desember 2025 sudah berencana. Nanti tahun depan aku enggak mau pelayanan lagi. Enggak mau jadi diaken lagi. Enggak mau aktif ini itu lagi. Itukah praktek kasihmu yang semula-mula? Yuk diaken tidak mau pelayanan, mau kemana? Mau kemana? Yuk kecewa dengan si A, si B, yuk tidak mau pelayanan. Mau kemana? Itukah praktek kasih mula-mula? Yuk kecil hati di gereja. Yuk merasa sudah puas. Sudahlah, udah sekian lama saya melayani Tuhan. Mau kemana? Saya sudah nyanyi sekian lama. Saya sudah jadi guru sekolah mas, sudah cukup lah. Oh itu kasih mula-mula yuk. Sekalipun dia bisa melayani sampai mati pun, belum cukup membalas kebaikan Tuhan. Pikir 11 kali, 12 kali. Kau semua mau mundur dari pelayanan. Pikir baik-baik. Oleh karena Tuhan tidak penuhi A, B, C, D yang kamu mau. Pikir baik-baik. Anak muda, pikir baik-baik. Pengusaha, pikir baik-baik. Pelayan Tuhan, pikir baik-baik. Jangan sampai Tuhan tunjuk kita. Kau telah kehilangan kasih semula. Dan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Musik berhenti total. Hening, kita mau doa. Tuhan, kami bukan orang sempurna. Kadang kami belajar dari kesalahan. Kami belajar dari jatuh dalam dosa. Kami belajar dari kekurangan Tuhan. Itu kami belajar untuk lebih mencintai Engkau. Ampuni kami kalau kami hidup tanpa pelayanan. Ampuni kami kalau hati kami sudah hambar Tuhan. Berkati gereja Glow Season City ini Tuhan. Anugerah-Mu turun atas gereja ini. Ada suatu kebangunan rohani. Ada suatu kekuatan dari dalam Tuhan. Membuat setiap pelayan Tuhan itu berapi-api. Berkobar-kobar. Demi nama Tuhan Yesus. Supaya gereja ini jadi berkat di kota Jakarta. Turunlah anugerah Tuhan atas gereja ini. Kebaguan rohani. Kekuatan datang dari Tuhan. Keberanian untuk bayar harga. Untuk melayani Tuhan. Meneruskan kepada anak cucu. Memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.